Sejarah lengkap, mengapa sebagian rakyat Aceh menginginkan kemerdekaan dari Indonesia? Bagian 1, pengantar, tanah yang selalu mempertahankan kemerdekaannya. Sebelum kita masuk ke peristiwa-peristiwanya, kita harus paham satu hal yang mendasar. Aceh adalah tanah yang sejak ratusan tahun silam dikenal sebagai wilayah yang paling sulit ditaklukkan. Sejak masa kerajaan Samudra Pasai, masa Kesultanan Aceh Darussalam, hingga masa penjajahan Belanda, rakyat Aceh berulang kali berjuang mempertahankan tanah dan kebebasannya. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh ikut bergabung. Namun di dalam hatinya, sebagian rakyat Aceh merasa bahwa tanah mereka adalah bangsa yang sudah berdaulat jauh sebelum nama Indonesia ada. Perasaan inilah yang perlahan tumbuh, menumpuk, dan akhirnya melahirkan keinginan untuk kembali berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Bagian 2. Masa awal kemerdekaan. Janji yang belum terpenuhi. Pada tahun 1948, pemerintah pusat memberikan janji kepada rakyat Aceh. Aceh akan diberi kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri, menerapkan hukum agama sesuai keyakinan mayoritas penduduknya, dan mengurus kekayaan alamnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, janji itu belum sepenuhnya terwujud. Aceh digabungkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pemimpin-pemimpin Aceh merasa suara mereka tidak didengar di Jakarta. Kekayaan alam Aceh yang melimpah mulai diambil untuk kepentingan pusat, sedangkan pembangunan di Aceh berjalan sangat lambat. Rasa kecewa ini perlahan mengubah sikap sebagian masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Bagian 3. Tahun 1953, pemberontakan Daud Boroye. Pada tahun 1953, rasa kecewa itu meledak. Daud Boroye, seorang pemimpin ulama yang sangat dihormati di Aceh, memimpin gerakan untuk menuntut agar janji kemerdekaan mengatur rumah tangga Aceh segera dipenuhi. Ia menuntut agar hukum agama diterapkan sepenuhnya di Aceh. Pemerintah pusat mengirim pasukan untuk meredakan ketegangan. Terjadilah pertempuran di berbagai daerah di Aceh. Banyak rakyat yang menjadi korban. Akhirnya pada tahun 1959, pemerintah memberikan status daerah istimewa kepada Aceh. Namun ketidakpuasan sebagian rakyat ternyata belum selesai. Benih perasaan ingin merdeka tetap tertanam di hati sebagian masyarakat. Bagian 4. Kekayaan alam yang diambil, minyak dan gas Lok Saumawe. Pada tahun 1971, ditemukan cadangan gas dan minyak yang sangat besar di wilayah Lok Saumawe, Aceh Utara. Pemerintah pusat bekerja sama dengan perusahaan asing mengelola kekayaan tersebut. Pendapatannya sangat luar biasa, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Namun sebagian besar uang itu mengalir ke Jakarta. Jalan-jalan di Aceh masih rusak, rumah sakit masih kekurangan peralatan, sekolah masih banyak yang beratap rumbia. Rakyat Aceh melihat sendiri kekayaan tanah airnya dikirim ke luar daerah, sementara mereka tetap hidup dalam keterbatasan. Rasa tidak adil ini semakin memperkuat keinginan sebagian rakyat Aceh untuk memisahkan diri. Mereka berpikir, jika kita merdeka, kekayaan ini milik kita sendiri. Bagian 5. Tanggal 4 Desember 1976, lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. Pada tanggal 4 bulan Desember tahun 1976, di sebuah hutan belantara Aceh Timur, Hasan Ditiro bersama beberapa orang pendirinya memproklamasikan kemerdekaan Aceh. Ia menyatakan bahwa Aceh adalah bangsa yang berdaulat sejak ratusan tahun lalu dan secara paksa digabungkan ke dalam Indonesia tanpa persetujuan rakyat Aceh. Terbentuklah Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disingkat GAM. Gerakan ini tidak meminta bagian atau otonomi, melainkan menuntut kemerdekaan sepenuhnya. Mereka membentuk pasukan bersenjata, menyebarkan berita ke seluruh dunia, dan meminta pengakuan sebagai negara merdeka. Sejak saat itu, konflik di Aceh perlahan memanas. Bagian 6. Masa operasi militer tahun 1989 hingga 1998. Karena situasi semakin memanas, pemerintah pusat menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer pada tahun 1989. Pasukan dikirim dalam jumlah besar. Setiap orang yang dicurigai mendukung Gerakan Aceh Merdeka akan ditangkap, ditahan, bahkan dibunuh. Selama hampir 10 tahun itu, rakyat Aceh hidup dalam ketakutan. Anak-anak tidak berani bermain di luar rumah. Orang tua tidak berani pergi ke ladang. Ribuan orang hilang, ribuan rumah dibakar, ribuan keluarga terpisah. Penderitaan rakyat semakin dalam. Rasa benci kepada pemerintah pusat semakin kuat.
Banyak orang yang tadinya tidak mendukung pemisahan, akhirnya ikut mendukung karena merasa diperlakukan tidak adil. Operasi militer ini baru dicabut pada tahun 1998, setelah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun penuh. Bagian 7. Setelah tahun 1998, harapan dan kekecewaan baru ketika pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998, rakyat Aceh merasa lega. Daerah operasi militer dicabut. Banyak yang berharap pemerintah baru akan memberikan keadilan dan kebebasan kepada Aceh. Pemerintah memberikan otonomi khusus, namun sebagian dirasa belum cukup. Pada tahun 1999, konflik kembali memanas. Kedua belah pihak saling memperkuat pasukan. Rakyat kembali menderita. Jalan-jalan ditutup, sekolah berhenti, perdagangan lumpuh. Setiap hari ada korban tewas. Pada saat itulah banyak pihak menyadari bahwa perang tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ada jalan damai yang adil bagi kedua belah pihak. Bagian 8, Perundingan Damai Helsinki, tanggal 15 Agustus tahun 2005. Setelah perundingan yang panjang dan sulit, akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, perwakilan pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka bertemu di kota Helsinki, Finlandia. Mereka menandatangani perjanjian damai. Isi perjanjian itu sangat penting. Gerakan Aceh Merdeka setuju untuk meletakkan senjata dan membatalkan tuntutan kemerdekaan. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mengelola kekayaan alamnya, dan memilih pemimpinnya sendiri secara langsung. Sebagian besar pendapatan minyak dan gas Aceh dikembalikan untuk pembangunan di Aceh. Pasukan militer pun dikurangi jumlahnya. Bagian 9. Penutup dari luka menuju perdamaian. Demikianlah sejarah panjang mengapa sebagian rakyat Aceh menginginkan kemerdekaan. Bukan karena mereka membenci sesama anak bangsa, melainkan karena rasa kecewa yang menumpuk selama puluhan tahun, janji yang belum terpenuhi, kekayaan yang diambil tanpa keadilan, dan penderitaan yang dialami rakyat. Perjanjian damai tahun 2005 menjadi titik balik. Meskipun tuntutan kemerdekaan dibatalkan, Aceh kini memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Luka masa lalu belum sepenuhnya hilang, namun perdamaian telah memberi ruang bagi rakyat Aceh untuk membangun tanah kelahirannya sendiri, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sejarah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keinginan manusia untuk diperlakukan secara adil, dihormati, dan diberi kebebasan mengatur nasibnya sendiri. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar penderitaan seperti itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang.